Renungan Harian. Percaya dan pengakuan berjalan beriringan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10:9. Percaya dan pengakuan adalah dua hal yang tak terpisahkan dan berperan penting dalam kehidupan kekristenan. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada firman-Nya, maka dibutuhkan pula sebuah pengakuan yang benar melalui mulut kita. Pengakuan yang benar itulah buah dari iman yang hidup. Hal itu menunjukkan bahwa hati dan mulut memiliki fungsi masing-masing dalam keselamatan kita. Dengan hati kita percaya, tetapi dengan mulut kita pun harus mengaku, dan keduanya harus berjalan secara beriringan, sebab percaya dalam hati saja tidaklah cukup, harus dibuktikan dengan pengakuan melalui mulut kita. Jadi, apa yang kita percayai harus sejalan dengan yang kita akui dengan mulut kita. Percaya kita dan pengakuan kita, itulah yang akan memerintah hidup kita dan menuntun kita kepada keselamatan, kesembuhan, kelepasan, dan segala berkat Tuhan kepada kita. Ketika kita berkata bahwa kita sedang khawatir, maka pada saat kita berkata demikian, seketika itu timbul kekhawatiran di dalam hati kita. Ketika kita berkata bahwa kita takut terhadap suatu hal, maka pada saat kita mengatakan itu, ketakutan sedang merayap di dalam hati kita. Engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Amsal 6:2. Ayub berkata, "Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul." Ayub pukul 3:25-26. Penting sekali untuk menetapkan apa yang kita percaya dan apa yang kita katakan. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan, ayat 8. Karena itu percayalah kepada Tuhan Yesus yang telah menyampaikan janji firman-Nya dan senantiasalah memperkatakan firman Tuhan sebagai wujud pengakuan kita, supaya kuasa firman-Nya bekerja dan berlaku dalam hidup kita. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. 2 Korintus pukul 4:13. Ilustrasi. Perlombaan menembus kabut. Di sebuah desa di kaki gunung, diadakan perlombaan tahunan. Siapa yang paling cepat mencapai puncak gunung akan mendapatkan hadiah besar. Ada dua peserta yang paling dijagokan. Peserta pertama adalah seorang pemuda yang lahir dengan kaki angin. Sejak kecil, ia sangat lincah, langkahnya ringan, dan ia bisa berlari tanpa merasa lelah. Semua orang yakin ia akan menang dengan mudah karena ia memiliki bakat alami. Peserta kedua adalah seorang pemuda biasa yang langkahnya berat dan sering terengah-engah. Namun, setiap hari pemuda ini mendaki bukit sambil membawa beban di punggungnya untuk melatih kekuatannya. Saat lomba dimulai, si pemuda kaki angin langsung melesat jauh ke depan.
Ia berlari sambil bersiul, merasa tidak ada tandingan. Namun, di tengah perjalanan, kabut tebal yang sangat pekat turun menyelimuti gunung. Jarak pandang hanya 1 meter. Si pemuda kaki angin panik. Karena ia terbiasa berlari cepat tanpa hambatan, ia tidak tahu cara meraba jalan di tengah kegelapan. Ia takut terperosok, sehingga ia berhenti di bawah pohon, menunggu kabut hilang. Ia mengandalkan bakatnya, tapi bakatnya tidak bisa melihat di dalam kabut. Beberapa jam kemudian, pemuda biasa sampai di tempat pemuda kaki angin itu menunggu. Ia berjalan pelan, langkah demi langkah, menggunakan tongkat kayu untuk merabat tanah di depannya. Ia tidak lari, tetapi juga ia tidak berhenti. "Bagaimana kau bisa terus berjalan di kabut ini?" tanya si pemuda kaki angin heran. Pemuda biasa itu menjawab, "Karena aku tidak punya kaki secepat milikmu, aku sudah biasa berjalan pelan dan waspada. Bagiku, kabut ini tidak mengubah cara jalanku. Aku sudah melatih kakiku untuk tetap melangkah meskipun jalannya tidak terlihat." Pemuda biasa itu akhirnya mencapai puncak lebih dulu, sementara si pemuda kaki angin baru sampai ketika matahari sudah terbenam. Bakat alami adalah anugerah, tetapi ketekunan adalah karakter. Seringkali kita merasa iri pada orang yang pintar dari lahir, kaya dari lahir, atau beruntung dari lahir. Kita merasa tidak mungkin menyaingi mereka dengan kemampuan kita yang rata-rata. Namun, hidup bukan hanya tentang cuaca yang cerah. Hidup akan memberikan kabut berupa kesulitan, kegagalan, dan ketidakpastian. Di saat itulah, bakat alami seringkali kalah oleh mereka yang sudah terbiasa bekerja keras dan tetap melangkah di tengah kesulitan. Orang yang memiliki bakat seringkali berhenti ketika keadaan menjadi sulit, karena mereka terbiasa segalanya berjalan mudah. Namun, orang yang tekun akan terus maju karena mereka sudah terbiasa dengan perjuangan. Jangan berkecil hati jika kamu merasa tidak memiliki kelebihan dibanding orang lain. Teruslah melangkah, teruslah berlatih. Karena pemenang sejati bukanlah yang paling cepat saat jalanan lurus, tetapi dia yang tidak berhenti saat jalanan tertutup kabut. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Pengkhotbah pukul 9.11